Pada tutorial ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuatkan grafik di dalam Microsoft Word. Nah, di sini kita akan berikan studi kasus dari beberapa tipe grafik yang hendak kita buatkan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Microsoft Word. Kita klik Start, kemudian memilih Word. Selanjutnya di sini sudah saya persiapkan sebuah file namanya graphic.doc. Nah, di sini ada contoh grafik. Yang pertama ada dia tabel penjualan mobil tahun 2020 sampai 2023. Ini datanya, ini grafiknya sudah terbentuk. Kemudian juga ada nanti 10 negara terbesar pengguna Facebook, ada grafiknya, grafik garis. Yang ketiga, hasil perolehan suara Pilpres 2024, ada dia grafiknya. Kemudian ada grafik pertumbuhan penjualan komputer, di mana grafiknya dibuat dalam bentuk grafik kombinasi, adanya grafik batang dan ada grafik garis. So, bagaimanakah cara membuat grafiknya? Mari kita ikuti tutorial selanjutnya. Buatnya begini. Kita mulai dulu membuat grafik yang pertama. Jadi di sini kita ambil lembar kerja yang baru, yang kosong. Kita akan berpindah nantinya ke kasus ini bila mana kita ingin meniru datanya. Saya ambil lembaran yang kosong. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat grafik adalah kita mengklik dari menu Insert, kemudian memilih Chart. Nah, di sini akan ditawarkan kepada kita bentuk grafik yang hendak kita buatkan. Nah, kalau melihat dari grafik kita tadi, maka jenis grafiknya adalah yang pertama ini, ya, cluster kolom. Kita klik OK kan. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya nanti MS Word akan menampilkan kepada kita data tabel seperti ini. Ya, selanjutnya datanya kita sesuaikan dengan data yang ada di kasus ini. Nah, ini datanya sudah ada, jadi kita tinggal kopikan saja. Ini di blok. Nah, kalau belum ada maka diketik secara manual. Saya tekan Ctrl C di keyboard. Kemudian saya masuk dalam tampilan ini kan tampilan otomatis yang muncul tadi ya. Kemudian saya klik di pojok kiri atas ini, saya tekan Ctrl V, maka sudah otomatis datanya diambil dari data sebelumnya. Nah, kalau kita ingin mengetik datanya bisa juga langsung dari sini ya, misalnya 2020. Tapi kalau kita sudah ada data, bisa dikopikan langsung ke datasheet MS Word ini. Nah, sebetulnya grafik kita sudah jadi. Kalau sudah jadi, tinggal kita klik di luar daripada tabel ini. Nah, atau ini juga bisa di close. Udah jadi sebetulnya grafiknya. Tapi kalau kita perhatikan grafik ini masihlah belum sempurna, sebagaimana contoh yang kita inginkan seperti ini ya. Kita mau membuat judulnya ada grafik batang penjualan mobil. Kita mau membuat deskripsi bawahnya ya, dan juga datanya ini ya, data sumbu Y-nya ya. Nah, kembali kita ke grafik yang baru kita buatkan. Nah, di sini untuk judulnya ini mau kita ganti menjadi tulisan grafik batang penjualan mobil. Maka di sini kita klik di sini di bagian judulnya ini ya. Nah, ini judul batang penjualan mobil. Nah, kalau sudah selesai diketik, ini bisa diformat ya, misalnya di blok dia tulisannya ya, kita boldkan, kita buat ukuran hurufnya 16 ya. Oke, maka jadi grafiknya. Nah, di sini grafiknya sudah langsung jadi ya. Nah, di mana grafik ini akan dianalisis berdasarkan jenis mobilnya ya. Jadi jenis mobil Toyota. Nah, untuk warna grafik itu
dibedakan berdasarkan tahun penjualannya. Ini tahun 2020 warna biru ya, 2021 warna merah hati, dan seterusnya ya. Jadi cara membaca grafiknya ini berarti di tahun 2023 lah Toyota lebih banyak terjual. Nah, ini hampir rata-rata ya di tahun 2023 ini. Kalau di sini Mitsubishi ya lebih tinggi penjualannya 2023 ya. Daihatsu juga tahun 2023. Nah, BMW juga di tahun 2023. Itulah cara menganalisis datanya. Nah, kalau kita ingin mengubah di mana grafik ini ya dilihat katakanlah berdasarkan jenis mobil, itu bisa kita ubah lagi ya. Nah, untuk mengedit grafik, kita klik sekali pada grafiknya ini, maka nanti langsung muncul dia di sini menu chart design. Nah, di sini bisa kita mengklik yang namanya edit data ya, kita klik. Maka nanti otomatis ditampilkan kepada kita data seperti ini ya, untuk memperbaiki datanya. Nah, ada juga yang namanya select data ya, kita klik. Nah, select data ini nantinya akan memberi kesempatan kepada kita ya untuk memilih datanya itu. Kalau ini tadi jenis mobil yang berada pada sumbu X ya, ini sumbu Y-nya tentunya, ini keterangannya bisa kita ubah ya. Kita tinggal klik switch row column. Nah, maka nantinya horizontalnya itu dibuat menjadi tahun. Sekarang kan legend text atau keterangannya kan berdasarkan tahun ya. Nah, nantinya sumbu X-nya atau horizontalnya dibuat menjadi tahun bila mana kita mengklik switch row column. Nah, ini kita perhatikan. Saat ini row-nya jenis mobil, mau kita ganti menjadi tahun, maka klik switch row column. Ini dia ya, row. Jadi legendnya, keterangannya menjadi Daihatsu, Mitsubishi, dan seterusnya ya. Jadi legendnya diganti menjadi jenis mobilnya. Kita okekan. Nah, ini dia. Jadi udah berubah dia. Kalau kita ingin memformat lebih lanjut daripada grafik ini, misalnya ukuran hurufnya, maka tinggal klik bagian hurufnya yang mana mau diedit, kemudian kita klik di sini ukuran huruf ya. Demikian juga judulnya, ini bisa diformat bebas ya, mau diboldkan, mau diubah warnanya. Juga sumbu Y-nya ya, sumbu horizontal bisa kita edit ya. Dan juga ininya. Mengedit grafik selanjutnya ya. Misalnya kita mengubah posisi jenis mobil ini ya. Jadi kita klik grafiknya ya. Grafik ini kita klik chart design. Nah, di sini ada yang namanya aksis ya, primary horizontal. Nah, primary horizontal itu, nah ini dia berarti ya yang sumbu horizontal ini ya. Nah, kalau dia primary vertikal berarti yang ini. Kalau kita klik primary vertikal maka hilanglah sumbu Y-nya ya. Nah, hilang kan? Nah, jadi kalau kita menampilkannya, kita masuk ke bagian aksis, kita klik primary vertikal ya. Demikian juga untuk yang horizontal ini. Nah, ada baiknya yang bawah ini 2020 sampai 2023 dibuatlah keterangan. Misalnya ini menyatakan tahun. Nah, itu nanti namanya aksis title ya. Nah, title primary horizontal ya, ini dia. Horizontal mendatar. Jadi bagian mendatar ini kan tahunnya ya. Jadi di sini kita buat, udah langsung muncul. Kita buat di sini tahun. Oke. Tahun. Nah, kemudian yang keterangan di sini menyatakan penjualan ya, penjualan, angka penjualan. Jadi bisa kita tambahkan juga keterangan tambahan di situ. Kita klik grafiknya kembali, chart design, kita klik aksis title ya, primary vertikal. Nanti langsung ditambahkan di sini bagian untuk mengetik ya, aksis title. Ini kita double klik untuk memblokkannya, baru kita delete juga ya. Kita ketik situ jumlah penjualan gitu ya.
Jadi sudah bagus sekarang, dia sudah ada keterangan tambahan untuk data horizontal dan juga keterangan data untuk data yang vertikal ya, ada judulnya ya. Ini kita kecilkan dulu sedikit hurufnya ya supaya jangan besar kali. Ini juga yang sumbu Y-nya. Nah, kemudian ini misalnya ya, untuk yang keterangan ini, jenis mobilnya ini kita ubah posisinya. Ini namanya legend text. Jadi kita klik di chart design, ini diklik pada add chart elementer. Nah, di sini ada data legend ya. Legend itu adalah keterangan. Kalau dia none, berarti legend itu hilang keterangannya ya. Kalau dia right, maka nanti muncul di bagian sebelah kanan ya. Kita bisa lihat Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, BMW yang membedakan warna grafik muncul di sebelah kanan grafik. Kalau top berarti dia di atas, left dia di kiri. Nah, untuk ini kita buat misalnya dia di kanan ya. Jadi keterangannya dibuat di kanan, ada di sini tahun ya. Ini tahun penjualan masuknya, yang di sini dibuat dia jumlah penjualan ya. Nah, ini judulnya tadi grafik batang penjualan barang. Ini juga masih bisa kita format ya. Kita klik home, kita berikan ukuran hurufnya, bisa diboldkan ya. Oke, ini juga demikian, tahunnya bisa ditebalkan. Nah, terus ini namanya garis grid line. Nah, garis grid line ini itu berada sejajar dengan angka-angka yang ada pada sumbu Y tersebut, atau sumbu tegak, atau sumbu vertikal. Nah, ini juga bisa kita rubah ya berdasarkan interval daripada angka di sini ya. Kembali kita klik chart design. Nah, di sini ada namanya grid line ya. Kalau dia primary major horizontal diklik, nah, dia hilang. Nah, hilang muncul dia ya, horizontal yang mendatar. Kalau dia yang major vertikal itu berarti ada garis-garis vertikal ya, terlihat di dalam grafik primary major horizontal ya. Akan lihat juga yang bisa dilihat di dalam grafik ini perbedaannya ya. Demikian juga yang primary minor vertikal ya, ada garis-garis vertikal yang lebih rapat gitu. Nah, kalau kita ingin menghilangkan garis itu, ini tinggal kita klik aja, nah, akan hilang dia garisnya, maka grafiknya lebih bersih. Kalau grafik ini mau kita ubah warnanya masih bisa juga ya. Misalnya ini warna biru, grafiknya kita format ya. Boleh-boleh saja kita klik format di sini. Misalnya kita ganti menjadi warna kuning. Nah, maka dia langsung warna kuning untuk mana grafik yang diklik. Saya undo ya, saya batalkan gitu. Nah, jadi kita harus memilih grafik mana ya yang mau kita format. Jadi untuk memilih grafiknya ya, tinggal diklik saja batangnya ya. Ini misalnya, oke. Nah, ini. Nah, kemudian ini grafiknya masih bisa lagi diubah tipenya ya. Misalnya tipe grafiknya kita ganti dari bentuk yang seperti ini menjadi seperti ini ya, bebas. Nah, ini bisa kita pilih mana saja bentuk grafik yang kita inginkan sesuai dengan selera kita. Tadi dalam hal ini kita pilih aja dulu yang ini ya. Nah, kemudian tadi legend text-nya berada di bagian kanan. Nah, jadi ini sudah selesai grafik batang ya, dan selanjutnya kita lanjutkan bagaimana caranya untuk membuatkan grafik yang lain. Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian yang kedua ini ada yang namanya grafik garis ya, grafik garis. Grafik garis ini memperlihatkan 10 negara terbesar pengguna Facebook di dunia ya. Ini dia. Yang pertama India, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Indonesia, dan seterusnya sampai ke Mesir. Nah, bagaimana caranya untuk membuatkan grafik seperti ini? Nah, ini karena datanya sudah ada, maka saya tinggal copy saja di blok ya. Kemudian klik kanan pada datanya. Saya klik kanan, saya pilih di sini copy. Lalu saya masuk ke lembar kerja yang kosong. Di sini saya ambil lembar yang kosong, Ctrl Enter. Nah, ini yang kosong. Nah, kemudian di lembar kerja yang kosong ini kita buat grafik ya. Kita klik insert, lalu chart.
Nah, untuk yang grafik garis, ini kita pilih yang lain. Nah, setelah kita memilih yang lain, maka kita pilihlah di sini bentuk grafik. Ada yang garisnya ada titik-titik ya di setiap segmen atau di setiap nilainya ya, atau yang lain juga bisa ya. Sebagai contoh, saya pilih yang bagian stack line with mark ini, ada titik-titiknya ya. Oke kan. Nah, selanjutnya data ini akan kita hapus ya. Kita blok semua ini dari atas ya. Kemudian kita klik kanan lalu delete untuk menghapusnya. Jadi datanya kosong, ini tinggal kita pastekan Ctrl V data yang sudah saya persiapkan tadi. Nah, ini dia ya. Jadi langsung di kolom A itu India, baris keduanya adalah jumlah pengguna ya, pengguna Facebook dalam jutaan, dalam satuan juta ya. Nah, tapi bagaimana dengan grafiknya ya? Masih belum terlihat grafik garisnya. Nah, itulah tadi peranan daripada switch data ini ya. Disinilah dia, switch data. Kita klik. Nah, jadi dengan switch data ya, kita bisa melakukan perubahan sumber data daripada grafik itu, sekaligus menentukan yang mana sebagai sumbu horizontal dan mana sebagai legendnya ya. Jadi pada bagian chart data rank ini, kembali kita rank datanya. Nah, kita klikkan di bagian chart data rank ini, sumber datanya ini kita blok semua ya. Nah, habis kita blok semua, nah selanjutnya ini horizontalnya kita ganti ya, nama negara ya, nama negara. Maka kita switch ya, nama negara kita switch, kemudian kita oke kan. Nah, kita lihat ya, langsung jadi ya. Ini di close aja, langsung jadi dia grafiknya. Kalau kita lihat datanya ini masih belum ditampilkan dalam bentuk grafik yang kita inginkan ya, belum nampak grafik garisnya ya. Jadi kita harus mengklik ini ya, select data. Ini kita klik. Nah, habis kita mengklik select data, maka akan ditampilkanlah jendela select data source ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan sumber data daripada grafik itu. Nah, di sini kita klik bagian sini, lalu kita blok ini semua, yang 10 kolom ini ya, mulai dari India sampai ke Mesir. Nah, kemudian pada bagian horizontal ini ya, kita harus menentukan apa data yang menjadi sumbu X-nya atau horizontalnya. Di sini nama negara kita buatkan, kita klik switch row and column ya. Kemudian kita oke kan. Maka lihatlah, ini bisa kita close kan. Langsung terbentuk grafik ya, sebagaimana data yang kita buatkan tadi ya dalam data sheet-nya ya. Nah, di sini juga terlihat bahwasannya India itu adalah pengguna lebih tinggi ya. Nah, muncul selanjutnya US nomor 2 ya, nomor 3 Indonesia ya, dan seterusnya sesuai dengan data yang kita berikan pada data sheet ya. Nah, di sini tadi US Amerika 188 ya, makanya dia lebih rendah. Sementara Indonesia lebih tinggi ya, 255. Nah, Brazil 275. Nah, ini dia ya. Nah, lebih tinggi. Jadi terbentuknya ini kita close kan, terbentuknya titik-titik itu ya berdasarkan data daripada masing-masing negara. Ya, selanjutnya kita mengubah judul grafiknya. Ini kita tinggal memblok. Kita buat di sini adalah 10 negara terbesar pengguna Facebook. Oke. Nah, kemudian ini bila mana kita tidak membutuhkan ya untuk legend text-nya ini bisa dihapus ya. Tinggal diklik kanan ya, langsung kita delete. Nah, maka dia udah langsung hilang. Nah, di sini udah langsung nampak bahwasannya Mesir itu adalah pengguna lebih rendah. 10 negara dari 10 negara terbesar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya untuk membuat grafik lingkaran atau pie dalam bentuk seperti ini ya. Misalnya ada grafik membandingkan hasil perolehan suara Pilpres 2024 antara Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud. Nah, di mana datanya sudah ada 1,31,
Prabowo 1,33 dan Ganjar 573. Nantinya grafiknya akan kita buatkan dalam bentuk grafik pie atau lingkaran seperti ini. Nah, ini juga lagi-lagi karena sudah ada datanya, ini tinggal kita kopikan saja. Kita klik kanan lalu kita kopikan ya. Kita ambil lembar yang kosong untuk membuatkan grafik lingkaran. Kita klik menu insert. Lalu kita pilih di sini chart. Nah, untuk grafik lingkaran kita pilih yang pie. Nah, di sini kita tinggal pilih saja mana bentuk yang kita inginkan, apakah bentuk donat, ada yang seperti ini ya, dan juga ada 3 dimensi ya. Dalam hal ini saya pilih aja dulu yang biasa ya, yang 2 dimensi. Kemudian kita okekan. Nah, selanjutnya akan ditampilkan kepada kita data sampel seperti ini ya, di mana ada dia 4 baris datanya ya. Nah, dalam hal ini karena sudah kita kopikan tadi dari file sebelumnya, kita tinggal Ctrl V aja. Nah, udah langsung terbentuk. Nah, lalu bagaimana bila ada data yang lebih atau yang kita tidak butuhkan? Ini bisa kita buang. Kita buang aja, kita blok, lalu kita klik kanan, delete. Nah, inilah datanya. Nah, ini grafiknya masih salah. Makanya itulah tadi pentingnya peranan select data ya. Kita klik ini. Ya, ditampilkan ini. Baru kembali kita hapus ininya, bagian chart data rank ini kita blok. Ya, setelah kita blok ya, baru sumber datanya kita ambil ya, kita ubah. Datanya ya, kita switch row. Kemudian kita okekan. Nah, setelah kita pastikan bahwa data ini tidak ada pemisah ribuan ya. Kita hapus, ini juga kita hapus. Nah. Ya, jadi data yang sudah kita kopikan tadi dipastikan tidak ada pemisah ribuannya. Grafiknya masih belum terlihat sebagaimana yang kita inginkan ya. Makanya kita klik dulu yang namanya select data. Nah, kemudian ini sumber datanya kita lihat ya. Ini kita blok, kita hapus dulu yang lama, lalu kembali kita ulangi blok ya. Kemudian udah langsung masuk di sini legendnya Anies, Prabowo dan Ganjar. Kita switch supaya dia jadi data horizontal ya. Oke kan. Maka grafiknya langsung dibuatkan secara otomatis. Nah, selanjutnya kita tinggal melengkapi grafik ini ya, seperti contoh kita tadi. Nah, dalam grafik kita ini masih belum ada judulnya, belum ada juga nilai daripada bagian grafik itu. Kita coba untuk menambahkannya ya. Dari chart title kita buat dulu judulnya ya, above chart ya, di atas ya. Nah, kita ketik judulnya, grafik perolehan suara Pilpres 2024. Nah, di sini kita lihat juga bahwa perbagian grafik tersebut belum ada datanya. Jadi bisa kita ambil di data label. Nah, kita pilih posisinya di mana, ada yang center, inside, end, outside end, best fit, data call out. Nah, di situ ada data dalam persentase, ada juga nama calon kandidat ya. Nah, diberikan yang lebih informatif dia dengan penambahan data seperti itu. Nah, kita tinggal memformatnya, membuat ukuran huruf, ketebalan. Nah, supaya grafiknya lebih representatif lagi. Nah, juga di bawah itu ada legend text, satu keterangannya. Karena sudah ada di grafik, maka itu bisa dihapus. Bila kita tidak menginginkannya lagi, tinggal klik kanan, pilih delete, maka dia terhapus secara otomatis. Oke, kita lanjut. Jadi kita lihat di sini grafik. Kalau kita lihat dari contoh ini, ya, di mana grafik yang kecil ini lebih menjorok keluar, ya. Jadi kita harus menariknya keluar sedikit. Caranya ini kita klik. Nah, pastikan dia aja yang terpilih ya. Artinya titik handle-nya ini 1, 2, 3 hanya pada bagian yang mau ditarik ya. Baru kita klik keluar. Nah, itu dia. Oke. Jadi langsung dibentuk
grafiknya seperti ini. Nah, yang terakhir kita lihat bagaimana caranya untuk membuatkan grafik kombinasi, ya. Grafik kombinasi maksudnya adalah ada grafik batang dan ada grafik garis. Nah, grafik batang ini juga dia punya data, ada sumbu Y di sebelah kiri, baru sumbu Y kedua di sebelah kanan, ya. Nah, dalam contoh ini ada grafik pertumbuhan penjualan komputer, ya. Ada bulannya 6 bulan, ada penjualannya, dan ada pertumbuhan dalam bentuk persentase. So, gimana cara membuatkannya? Kita blok dulu data ini, kita Ctrl C untuk mengcopy. Kita ambil lembar kerja yang kosong seperti ini, kemudian kita klik insert chart, lalu kita pilih combo, ya. Kemudian kita pilih yang ini, yang ada sumbu Y keduanya. Kemudian kita okekan. Nah, ini datanya sudah terbentuk, tapi datanya belum sesuai dengan data kita. Maka yang sudah kita kopikan tadi kita Ctrl V kan, Ctrl V. Ya, udah langsung masuk, ya. Tapi masih di sini ada yang perlu disesuaikan, ya. Dimana ini tidak ada kolom yang ini sebelah kanan, kita klik kanan lalu kita delete. Nah, datanya masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu kita harus mengklik select data. Nah, select data ini kembali kita blok, ya. Data ini bisa kita hapus. Ini kita blok semua. Ya, kemudian untuk horizontalnya di sini ada dia bulannya, lalu okekan. Nah, bentuk grafiknya masih bisa diubah dari sini, ya. Bila mana bentuk grafiknya belum sesuai dengan harapan kita, maka masih bisa kita ubah, ya. Dari ini chart design, kita masuk pada bagian chart type, kemudian kolom kita pilih yang ini, ya, cluster kolom line on secondary axis, kemudian kita okekan. Ya, maka langsung muncul di sini sumbu Y kedua itu berbentuk persentase dan ini berbentuk data, ya, penjualan. Nah, sama seperti yang tadi, judulnya tinggal kita buatkan saja di sini adalah grafik penjualan. Nah, secara otomatis dibuatkan dua sumbu, yaitu sumbu Y1 dan Y2, kemudian ada garisnya, ya. Nah, jadi begitu saja cara untuk membuatkan grafik dari berbagai bentuk yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih.